Pemerintah Kabupaten Sika melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT terkait optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penandatanganan berlangsung di Hotel Kapa, Senin 27 Desember malam pendengar 2021. Selengkapnya pendengar akan kita perbincangkan bersama narasumber kami pendengar pagi hari ini, Pak Juwenly Soselisa, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maumere. FM Pro 1 RRI MD Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat Mbak. Terima kasih. Mohon izin saya boleh menyapa dengan Bapak Juwenly kah? Bapak Wenli saja Mbak. Bapak Wenli, baik. Ya. Bapak Wenli, ini topik keempat kami ya dalam Lintas ND Pagi terkait dengan ribuan tenaga kontrak Pemkab Sika didaftarkan Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. Boleh diinformasikan, ini berapa jumlah tenaga kontrak di pemerintah Kabupaten Sika yang terdaftar pada jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kemarin, Pak Wenli? Baik Mbak, untuk tenaga non aparatur sipil negara atau kita sebutnya ASN di Kabupaten Sika ini yang kemarin akan terdaftar di tahun 2022 ini sejumlah 1.121 orang di setiap OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Sika. Baik. Ini untuk tahun 2022 begitu Pak Wenli ya? Ya, dianggarkan untuk tahun 2022 Mbak. Baik. Sehingga Boleh? melakukan tanganan kerjasamanya di akhir Desember ini. Baik, boleh diinformasikan untuk tahun 2021 kemarin berapa yang terdaftar Pak? Tahun 2021 kemarin itu sekitar 1.037, namun masih di PT Taspen. Sehingga di tahun 2022 ke depan itu seharusnya di kami di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 perlindungan untuk non aparatur sipil negara atau tenaga honorer itu di tahun 2022 harus di BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Berarti ini tidak secara otomatis dialihkan begitu dari 1037 pegawai honor begitu non ASN ini Pak Wenli? Secara otomatisnya nanti akan di 2022 Mbak, tapi ada penambahan sehingga dari 1037 itu menambah menjadi 1121. Oh iya, oke, baik. Dan untuk penambahan ini 1121 ini apakah semua pegawai ASN non ASN maksud kami sudah semua diakomodir Pak Wenli ataukah? Betul. Oh, sudah semua. Berdasarkan data yang dari kami terima dari pemerintah Kabupaten Sika, ini secara otomatis semua non ASN yang pembayaran gajinya melalui pemerintah Kabupaten Sika sudah di tahun 2022 secara otomatis dialihkan ke kami BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Apa saja nih kalau boleh tahu program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang didapat oleh tenaga kontrak 1.121 orang yang ada di pemerintahan Kabupaten Sika ini Pak Wenli? Untuk jaminan yang didapatin di tahun 2022 ini mereka mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, Pak. Oke, kecelakaan kerja dan kematian ya? Kematian, betul. Oke. Ini besarannya ini seperti apa nih? Tergantung Untuk dari ini? Besaran iuran, besar iuran tergantung dari upah atau berdasarkan UMP. Atau berdasarkan SK Bupati atau Peraturan Bupati. Ya, totalnya itu adalah 0,54% dari upah yang dilaporkan. Jadi contoh, iurannya upah yang dibayarkan berdasarkan SK Bupati itu contohnya 1 juta, berarti iuran untuk program ini 5.400.
orang per bulan. Per bulan ya. Mhm. Ya, per orang per bulan. Mhm. Baik, apakah ada persyaratan khusus untuk mengklaim kalau misalnya saja ya terjadi kecelakaan kerja Pak Wenli? Apakah ini ada persyaratan khusus harus berapa lama ketika tergabung dalam BPJS atau seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau terkait kecelakaan kerja, Mbak, atau seperti ini, selama dia sudah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, secara otomatis dia sudah bisa menerima manfaatnya. Tidak perlu masa tunggu. Jadi pada saat contoh hari ini dia mendaftar, terus dia mendaftar di pagi ini jam 9. Kita tidak tahu pada saat dia melakukan perjalanan ke kantor atau perjalanan pulang di hari ini, dia mengalami kecelakaan, secara otomatis itu sudah dia dapat menerima manfaat dari kami. Oke, baik. Lalu ini klasifikasinya seperti apa nih untuk kecelakaan kerja, Pak Wenli? Kecelakaan kerja ini segala hubungan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan dalam dia melakukan pekerjaan. Jadi dari mulai dia berangkat dari rumah menuju kantor, dia beraktivitas di kantor, sampai dia kembali ke rumah pada saat pulang melalui jalur yang biasanya dilewati. Baik. Dan untuk persyaratannya seperti apa nih ketika akan mengklaim salah satunya ya kecelakaan kerja misalnya, terus bagaimana dengan kematian ini? Kalau kecelakaan kerja, dia harus yang pertama harus membuatkan laporan kecelakaan kerja dulu ke kita, minimal maksimal 2 kali 24 jam. Itu harus dia laporkan dulu. Nanti setelah itu dia bisa langsung ke rumah sakit kerjasama kami. Rumah sakit kerjasama kami kebetulan untuk yang di Kabupaten Sika ini ada 3, yaitu di TC Hilir, di Rumah Sakit Lela, dan di Rumah Sakit yang di Kewa Pantai, Mbak. Itu tanpa biaya sama sekali. Oke. Nah, kalau untuk yang jaminan kematian, secara otomatis dia harus membawa salah satunya KTP, kartu keluarga, akta kematian, dan keterangan ahli waris. Baik. Begitu. Baik. Pak Wenli, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 2 hak yang boleh diterima ya oleh non PNS ini adalah kecelakaan kerja dan juga kematian. Klasifikasinya tadi juga sudah dipaparkan. Nah, untuk besarannya ini seperti apa? Kalau tadi dijelaskan untuk kecelakaan kerja berarti perawatan si pekerja ini ditanggung ya, semuanya murni ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan begitu ya. Nah, Betul. Nah ini apakah ada klasifikasi misalnya ya harus dirawat di ruangan ini dan perawatan apa saja yang digunakan itu sesuai dengan besaran yang dipotong setiap bulannya gitu, yang disetor begitu Pak Wenli? Kalau di kami, Mbak, untuk perawatannya itu tidak ada plafon. Jadi selama memang dari rumah sakit menyampaikan dia harus melakukan perawatan tersebut, itu kami tidak ada plafon biayanya. Kalau untuk kelasnya itu, kelas 1 rumah sakit pemerintah, kelas 2 rumah sakit swasta yang telah bekerjasama dengan kami. Itu untuk kelasnya. Tapi kalau seumpama kita terjadi kecelakaan kerja ini dan kita tidak mendoakan, tapi pada akhirnya kita ini meninggal, dia akan mendapatkan lagi santunan kematian, Mbak. Oh iya. Nah, santunan kematian ini adalah 48 kali gaji yang dilaporkan ke kami. Ditambah santunan berkala 12 juta, tambah biaya pemakaman 10 juta, ditambah dengan beasiswa untuk 2 anak peserta
Jadi 2 anak peserta ini dapat beasiswa dari kami, tapi khusus kematian karena kecelakaan kerja ya Mbak. Oh iya. Jadi dapat beasiswa dari TK sampai dengan kuliah. Untuk 2 orang anak dengan total untuk 2 orang anak itu 174 juta. Oke. Begitu Mbak. Baik. Jadi untuk Kabupaten Sika ini semuanya sudah terakomodir ya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Maumere Sika. Baik, terima kasih Pak Wenli untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih banyak Mbak. Salam sehat, salam tangguh. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Baik. FM Pro 1